Al-Quran atau agama ini mengajarkan kita ini saling menyayangi. Dan inilah salah satu cara untuk merawat kebersamaan itu. Di saat kita sering bersama. Sehingga nanti kalau ada sesuatu dan lain hal, ada di antara kita yang tidak ada, pasti kita tanya, mana si fulan, mana si ini. Sehingga kita diikat dalam Islam ini dalam satu kesatuan yang dibingkai dengan kasih sayang. Maka Rasul SAW menegaskan perumpamaan orang muslim satu sama lainnya itu adalah laksana satu bangunan. Dalam hadis lain disebutkan laksana satu tubuh, yang bila satu di antara bagian anggota badan ini yang sakit, maka semua kita juga akan merasakan yang sama. Itulah dari majelis-majelis seperti ini. Ya, hafal malaikah, sesuatu tidak tahu secara kasat mata, tetapi kita yakin beriman bahwasanya Allah itu menciptakan makhluk-makhluk yang gaib, yang kita sendiri tidak melihat, tetapi makhluk itu melihat kita. Melihat kita, kita tidak melihatnya. Malaikat majelis pertemuan seperti ini, malaikat diutus langsung oleh Allah SWT. Silakan kamu bergerak malaikat. Kemana? Ada satu tempat, di situ ada orang sedang melakukan kajian. Akan disebutkan dalam hadits, fathumul malaikah. Sedang melihat orang-orang yang hadir di tempat-tempat kajian seperti ini. Innal malaikata la taba'u ajnihataha li talibil ilmi ridan lima yasna. Sesungguhnya malaikat itu mengembangkan sayap-sayapnya, kata Rasulullah SAW, sambil melihat, sambil menyaksikan orang-orang yang hadir di tempat-tempat pertemuan-pertemuan majelis ilmu, karena saking senangnya, bahagianya atas apa yang kita perbuat saat ini. Dan yang terakhir, bahwasanya Rasul SAW menjelaskan majelis yang kita lakukan saat ini justru Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mencatatnya, dan Allah justru membanggakan kita semua yang hadir di tengah kesibukan kita masing-masing. Kita tahu hari Ahad ini adalah hari keluarga, hari bersama dengan mitra, macam-macam. Tetapi apa kata Allah SWT di hadapan makhluk terbaiknya, malaikat-malaikat. Lihat itu malaikat. Tuh hamba-hamba saya dari getap di tengah kesibukannya, mereka masih bisa menikmati kehidupannya, tetapi dia juga tidak lupa untuk beribadah kepada aku, kata Allah SWT. Sehingga wa dzakarahumullahu fiman indah. Allah akan menyebutkan apa yang kita lakukan ini di hadapan makhluk-makhluk terbaiknya, yaitu malaikat dan yang lainnya. Apalagi saat ini, saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, kita berada di satu tempat yang luar biasa. Di pantai. Saya pikir gak ada orang melaksanakan kajian ilmu di pantai. Ya, kecuali kita saja yang berani. Ini kita pemberani semua. Karena ada orang yang takut nyebrang gitu kan. Ada orang yang fobia dan lain sebagainya. Tetapi subhanallah, kita belajar dari laut. Laut ini mengajarkan kepada kita banyak sekali ilmu pengetahuan. Kira-kira Jolan apa yang dibayangkan kalau sudah nyelam tadi itu? Tapi kalau orang yang nggak nyelam nggak tahu dia. Jadi subhanallah, kita tahu ternyata makhluk Allah yang namanya ikan, terumbu karang, dan sejenisnya, itu ternyata mereka juga bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka juga menghibur kita, tetapi di sisi yang lain kita juga bisa menyaksikan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mahal itu adalah bisa menyaksikan kebesaran Allah. Pak Guru tadi turun. Saya mohon maaf, bukan saya menyombong, saya bilang sama Jolan, berapa tasbih yang sudah keluar, berapa takbir yang sudah keluar, karena begitu indahnya. Saya mau cerita, ada ikan kayak begini besarnya, warnanya hitam, putih, kuning, kemudian ekornya menjulang tinggi. Belum lagi yang warna-warni, Masya Allah, dari yang kecil sampai besar. Ya Allah, saya sampai kepada satu kesimpulan apa yang disebutkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanak. Ya Allah, tidak ada yang sia-sia yang engkau ciptakan ini. Sehingga apa? Subhanak, maha suci engkau ya Allah. Maka di saat kita melihat apa yang menjadi ciptaan Allah dalam kehidupan ini, yang harus dari mulut subhanak. Pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Bayangkan laut, kalau kita melihat laut, berapa banyak orang hidup dari laut. Nelayan, itu adalah sumber kehidupannya. Orang yang mungkin berjasa di sini, sumber kehidupannya. Ikan juga sumber kehidupan. Nelayan di situ mereka bisa mengantar, bisa membawa. Tetapi di sisi yang lain, kita juga diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seringkali orang tidak bersahabat dengan laut. Seringkali orang mencederai laut. Seringkali kita tidak baik sama laut atau pinggir laut sekalipun. Karena itu disebutkan dalam Al-Quran, Zaharal fasadu fil barri wal bahr. Jadi bahasa Arabnya, bahasa Al-Qurannya laut itu bahar. Anda akan melihat, kata Allah SWT, bagaimana kerusakan-kerusakan yang terjadi, baik di daratan maupun di lautan. Dan itu lebih banyak disebabkan oleh keserakahan manusia. Disebutkan juga dalam Al-Quran, bahwasanya laut juga menyimpan, di samping ada sisi ekonomi, ada sosial, tetapi laut juga merupakan tempat yang menakutkan. Makanya disebutkan di dalam Al-Quran, ya, di dalam surat An-Nur ayat 40 disebutkan, au kadzulumatin fi bahrin lujjiyin yaghshahu min fawqihi mautun wa min fawqihi sahab. Jadi Anda akan melihat orang-orang kafir yang melakukan apapun itu, perbuatannya itu diibaratkan seperti laut yang dalam sekali, yang gelap gulita. Ternyata laut ini gelapnya luar biasa. Baru kita sampai di sini saja kelihatan. Tapi kalau sudah bawah, Masya Allah. Kata penemu ilmuwan, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita menyelam untuk sekitar 20 meter, itu masih bisa kita. Tetapi kalau sudah 200 meter, kita harus pakai alat yang canggih untuk bisa menyelamatkan diri kita. Ke bawah lagi, Al-Quran mengatakan, maujun. Ternyata di bawah itu ombaknya juga deras. Jadi bukan hanya ombak yang ada, di bawah itu ada ombak yang deras sekali. Sehingga seringkali kalau ada bencana di laut itu kan tidak ditemukan sama sekali. Kenapa? Karena semakin dalam, maka dia akan terbuang terus. Karena terlalu deras yang namanya ombak yang ada di dalam laut itu. Sehingga nanti orang akan ketemu di tempat yang jauh sekali. Itu tentangan daripada ombak yang ada dari dalam itu sendiri. Kemudian di laut sendiri disebutkan bahwasanya manusia bila mana sedang melakukan kegiatan, kemudian dia mendapatkan ujian di tengah laut, biasanya manusia itu akan selalu ingat Allah. Wa idza massakumud durru fil bahri dhalla man tad'unahu illa iyah. Bila mana kita sekarang ini mau nyebrang pulang, taruhlah misalnya ada masalah dengan kapal yang kita miliki, masuknya air, gelombang yang tinggi sekali, kemudian angin yang kencang. Kira-kira saat itu yang diingat siapa? Istri? Siapa yang diingat? Itu tidak akan keluar dari mulut kita kecuali Allah. Allah, apa? Allah, Allah. Tapi manusia, falamma najjahum ilal barri a'radtu. Tetapi begitu dia selamat sampai di situ, lupa lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hamdalillah Allah, ini adalah cara kita untuk terus mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam kondisi apapun. Karena itu salah satu perintah Al-Qur'an di dalam surat Al-Ahzab disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang yang beriman, hendaklah kita mengingat Allah, menyebut Allah sebanyak-banyaknya tanpa ada sekat, tanpa ada yang membatasi kita, sehingga sebanyak-banyaknya. Jadi kalau perlu, Masya Allah, sambil kita melihat keindahan apa yang Allah ciptakan, ini adalah cara kita untuk terus mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan bila mana kita selalu memuji Allah, maka tentu kita akan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bila mana Allah sudah mendekat kepada kita, maka Allah yang akan menyelamatkan kita, Allah yang akan memberikan kita rezeki. Apalagi kalau tadi yang melihat, siapa yang ngasih makan ikan ini? Indahnya luar biasa. Maka saya bilang apa, Pak Guru? Ternyata ikan mengajarkan kita tawakal yang tinggi sekali. Nggak ada kita mendengar ikan itu menjerit karena kelaparan. Maka ini pelajaran berharga bahwasanya manusia dituntut untuk berusaha, manusia dituntut untuk berikhtiar, tetapi hasilnya itu adalah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tawakal yang sangat indah itu adalah seperti yang dilakukan oleh ikan-ikan tadi. Dia keluar, Masya Allah. Tadi ternyata di akhir-akhir
yang lihat di bawah itu Bapak-bapak, jutaan ikan yang kecil-kecil, lebih kecil daripada apa nih, kepait, kecil sekali bara jarum. Jutaan, Masya Allah, saya bilang, "Ya Allah, dikasih hidup oleh Allah Subhanahu wa taala." Ya, sehingga ya Allah tidak ada satupun makhluk di muka bumi ini yang dilepas begitu saja oleh Allah SWT kecuali Allah SWT memberikan rezeki. Maka tentu apa yang kita lakukan saat ini menjadi sesuatu yang baik, positif ya, di tengah kesibukan silahkan kita cari rezeki, tetapi ada waktu-waktu kita seperti ini untuk kita melihat kebesaran Allah, untuk lebih dekat dengan kekuasaan Allah, sehingga mudah-mudahan dengan cara seperti ini justru kita menjadi semakin baik ibadahnya, semakin banyak menyebut Allah, semakin dekat kepada Allah, maka dengan begitu insyaallah Allah akan memelihara kita dan menyelamatkan kita semua. Sebagai demikian, mari kita berdoa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al hadza jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana ba'da hadza tafarruqan hasanan ma'suma. ولا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. اللهم لا تدع لنا في مكاننا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا كشفته ولا ضالا إلا هديته ولا مسافرا إلا سلمته ولا ميتا إلا رحمته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الحمد لله.